Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Nurul Ittihad Muhammadiyah Tallo, saya Rika Lansia saat ini akan bertalk physical distancing bersama Ustadz senior, Ustadz kondang yang tentunya selalu juga didambakan oleh masyarakat dengan dakwanya yang tentunya bermanfaat, mencerahkan dan juga dengan gaya khas beliau. Nama bagiannya Arle, Pak Ustadz Arle atau Ustadz Haji Arifuddin Lewa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ini menjadi satu inspirasi Pak Ustadz karena kita bisa juga berada di masjid untuk talk physical distancing. Pak Ustadz, saya perhatikan di sini tidak mempergunakan physical distancing. Apakah ini tidak mematuhi protokol kesehatan dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Pak Ustadz? Jadi terima kasih. Sebenarnya kami di sini menggunakan physical distancing. Kami semua menjaga jarak dengan tidak terlalu banyak bersentuhan, apalagi dengan berjabat tangan, dengan usai melaksanakan sholat fardu 5 rakaat ini. Jadi 5 waktu ini, mohon maaf bukan 5 rakaat, 5 waktu ini dari lohor, asar, maghrib, isya dan subuh. Semua itu kita gunakan secara protokoler kesehatan dengan menggunakan sistem masker dan senantiasa kita menggunakan itu semacam pembersih tangan ini. Dan alhamdulillah jamaah kita di sini syukur karena masih dalam keadaan sehat walafiat semua. Jadi walaupun tidak ada kali-kali di lantai ini tetap pakai ya. Jadi kita tidak menggunakan kali-kali oleh karena kami merasa bahwa insya Allah dengan selesainya kita membasuh tangan ini dengan wudhu, ya alhamdulillah kami masuk ke masjid itu dalam keadaan sehat. Yang kedua, kami juga belum menggunakan karpet karena sebenarnya karpet ini lengkap, tapi kami masih menggunakan sistem protokol kesehatan untuk tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan karpet untuk sementara waktu. Oke. Nah, baik Pak Ustadz, dari apa yang kita lihat untuk protokol kesehatan, kalau dalam segi aturan agamanya sendiri itu apa yang tentunya Pak Ustadz mungkin cemaskan begitu dalam masa pandemi ini, di mana banyak aktivitas ibadah yang berubah total, Pak Ustadz. Jadi dengan adanya pandemi ini memang perubahan ibadah kita sedikit berubah, tapi ini ada dasar hukumnya. Oleh karena kenapa pandemi ini semacam virus yang sangat membahayakan dan kita tidak mengetahui siapa yang membawa dan siapa yang terjangkit, sehingga memang perlu kewaspadaan. Sehingga dalam hal agama tentang adanya satu sebab itu, maka ajaran agama kita itu membolehkan menjaga jarak di masjid itu sangat dibutuhkan. Oleh karena kenapa? Karena kita tidak mengetahui siapa yang membawa penyakit di antara kita berjarak ini. Jadi saya rasa insya Allah dengan adanya protokol kesehatan ini, saya sangat menganjurkan kepada seluruh umat Islam untuk kita senantiasa menjaga dan terhindar dari pandemi corona yang ada saat sekarang ini. Oke. Baik, Pak Ustadz, menjelang Hari Raya Idul Adha sudah ada, saya lihat juga untuk para peserta kurban yang sudah mendaftarkan di masjid kita ini. Seperti apa kira-kira untuk teknis penyembelihan hewan? Karena pemerintah berharap bahwa tidak ada antrian untuk pembagian dan juga yang terlibat dalam pemotongan itu benar-benar harus steril atau bebas COVID. Apa yang tentunya Ustadz sebagai imam tetap di masjid ini untuk penerapan protokol kesehatan dalam penyembelihan hewan kurban nanti, Pak Ustadz? Jadi kami juga sudah memberikan arahan kepada seluruh panitia Idul Kurban dan memang kita mengupayakan tidak ada pembagian berdesak-desakan karena kami upayakan mengantar langsung kepada jamaah-jamaah kita yang lebih khusus dulu yang berkurban. Cuman berkurban tahun ini sedikit agak menurun ketimbang tahun-tahun yang lalu. Menurun minat masyarakat. Apa karena faktor ekonomi? Mungkin pada saat ini karena ekonomi kita juga anjlok, sehingga mungkin banyak orang tidak sanggup untuk berkurban. Adapun dia berkurban mungkin dengan person, mungkin ala kambing saja, yang tidak mungkin dia kirim lagi ke masjid, tapi depan rumahnya dengan mengirimkan langsung ke yang berhak menerima. Jadi intinya kita di sini sudah memberikan arahan kepada seluruh pengurus panitia Idul Kurban agar betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa yang telah menjadi protokol kesehatan di dalam pembagian daging-daging kurban nanti. Oke, jadi sudah ada juga dibicarakan dengan panitia kurban begitu Pak Ustadz ya, agar
tidak ada yang berkerumun di sini untuk pembagian daging kurbannya nanti. Nah, Pak Ustadz, sejauh ini sudah ada berapa sapi begitu yang akan dikurban di masjid ini dengan peserta yang sudah daftar gitu? Ini agak menurun total. Biasanya kita sampai 16-20 ekor per Di sini, Ustaz? Ya. Oke. Tapi ini saya lihat ini belum sampai ada berapa. Mungkin baru 4. kurang lebih 9. 9 ekor itu 9 ya. ekor. Jadi ini ada sedikit penurunan drastis. Ya mungkin karena sistem perekonomian kita belum lancar, Iya. pendapatan income-nya seseorang juga belum memadai, sehingga memang masih butuh kita waktu untuk beberapa hari ke depan. Tapi insya Allah dengan kesadaran kita semua untuk berkorban, saya rasa masyarakat kita yang ada di sekitar ini, mereka semua pasti berkorban dengan cara mungkin kalau kemarin gabung dengan sapi, mungkin dengan kambing seekor, karena memang dalam berkorban itu kan menjadi kewajiban fardu kifayah bagi orang yang melaksanakan idul korban ini. Oke. Baik Pak Ustadz, tidak hanya masyarakat yang mengalami mungkin keterpurukan ekonomi, tapi Ustadz juga seperti itu ya. Saya tahu betul bagaimana Pak Ustadz hari ini yang terbang kemana-mana begitu, terus pada akhirnya harus di lockdown. Seperti apa sekarang untuk permintaan ceramah begitu dari dalam dan luar kota Pak Ustadz? Jadi permintaan dakwah kita untuk saat sekarang ini memang sedikit drastis juga menurun. Oleh karena kenapa? Biasanya kita kalau hari-hari raya besar macam Idul Adha ini, saya mungkin baru tahun ini khutbah Idul Adha di Makassar dan khutbah Idul Fitri juga kemarin di Makassar. Selebihnya jauh-jauh sebelumnya itu kami tidak pernah ada di kota Makassar, Iya, kami pasti kadang keluar. ada di luar provinsi Sulawesi Selatan. Tapi alhamdulillah dengan adanya semacam ini menjadi juga cambuk pelajaran buat kita, bagi seorang mubalik, bagi seorang ustadz. Ya setidak-tidaknya kita jadikan satu pelajaran bahwa inilah hidup dan kehidupan yang senantiasa kita bicarakan tersendiri, bahwa dalam hidup itu ada kalanya bibir tersenyum, ada kalanya bibir cemberut. Mungkin ini yang terjadi saat sekarang ini. Oke, baik. Bibir yang tersenyum dan cemberut seperti itu, dan Iya. Ustadz juga merasakannya. Kalau Ustadz lebih banyak bibirnya tersenyum gitu ya. Oke. Kalau saya mungkin alhamdulillah bukan juga dengan apa, tapi ya hadapilah dengan senyuman semua. dengan senyum. Mudah-mudahan ini semua bisa berlalu dan insya Allah kita kembali hidup dalam keadaan normal. Amin amin Pak Ustadz, inspiratif banget. Yang terakhir Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz ingin pesankan untuk penguatan ukhuwah kita untuk terus melaksanakan sholat 5 waktu di masjid seperti itu? Jadi saya sampaikan kepada seluruh jamaah, seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, lebih khusus di kota Makassar, jadikan pelajaran beberapa daerah kabupaten yang terdampak dengan bencana alam, mulai dari Bantaeng, Jeneponto, Sopeng, Sengkang, Polopo dengan Tator, dan kemarin terjadi lagi dampak yang ada di Masamba. Saya mengharapkan bagi seluruh masyarakat muslim Makassar untuk senantiasa datang ke masjid untuk bermunajat, berdoa dan memohon kepada Allah. Jangan nanti ujian turun baru kita memohon. Sebelum ujian ini datang, ayo kita sama-sama ramaikan masjid, lohor, asar, maghrib, isya, agar kiranya bencana ini terhindar dari hidup dan kehidupan kita bersama. Amin amin Saya ya kira rabbal demikian. alamin. Terima kasih Bapak Ustadz Haji Arifun Dewa, Ustadz Idul Lagueni yang sudah saya hadirkan untuk physical distancing hari ini. Terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu dan selalu memberikan dakwah-dakwah yang bermanfaat untuk umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.